Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Yumadedia Mahayani. Saya pada video kali ini akan membahas mengenai penggunaan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Putu Sintia Maharani. Saya di sini sebagai narasumber. Sebelum kita melangkah pada pertanyaan-pertanyaan yang akan atau ingin saya sampaikan kepada narasumber saya sendiri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu PowerPoint. PowerPoint merupakan sebuah bahan atau sebuah pengaplikasian presentasi melalui software yang dirancang dalam bentuk slide. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda sendiri, itu seringkali menggunakan PPT. Apa kelebihan dalam penggunaan PPT dalam proses pembelajaran? Kalau saya di sekolah sih untuk mempermudah ya menjelaskan materi. Misalnya kita ingin menjelaskan dengan tema alam semesta nih, tampilkan dalam bentuk video, terus gambar di dalam PPT itu agar anak-anak tahu nih apa aja sih ada di alam semesta ini seperti bulan, bintang, atau planet-planet seperti itu. Jika Anda menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran, bagaimana cara membuat PPT yang efektif dan menarik sebagai media pembelajaran Anda di sekolah? Ya, selain tadi menambahkan video, foto, terus saya juga menambahkan animasi lainnya dan berupa slideshow untuk sebagai daya tarik lah, seperti itu. Menurut Anda sendiri, mengapa animasi serta transisi sangat penting digunakan dalam presentasi melalui media PowerPoint? Ya, sebenarnya logikanya gini ya, kalau kita buat PowerPoint tanpa ada animasi untuk menuju ke halaman selanjutnya kan seperti flash, ada hal yang menarik untuk ditonton. Kalau kita menggunakan slideshow, transisi, jadi kan ada hal yang menarik untuk diperhatikan. Jadi mereka akan bertanya-tanya, wah materi selanjutnya seperti apa, seperti itu. Jadi tadi kita menyinggung mengenai transisi. Apa tujuan dengan adanya transisi slide tersebut dalam PPT? Ya, untuk mempercantik ya, selain itu juga untuk sebagai jeda sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya. Kadang-kadang kan kalau kita terlalu sering untuk mempresentasikan di depan kan kita juga pasti ada jeda untuk istirahat berbicara sebelum masuk ke halaman selanjutnya. Kita sudah berbicara mengenai kelebihan, kendala, bagaimana cara membuat PPT atau media pembelajaran PowerPoint yang efektif serta menarik untuk siswa. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyampaikan presentasi dalam PPT sendiri. Kalau saya bisa tampilkan pasti judul biar anak-anak tahu nih kita membicarakan tentang apa. Selanjutnya baru ada beberapa sedikit narasi yang akan saya jelaskan tentang isi dari PPT ini. Pasti gambaran besarnya saya juga sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada gambar. Selanjutnya di halaman selanjutnya itu gambar. Jadi gambar itu untuk sebagai pancingan untuk anak. Ini materi kita ini. Terus diselingi dengan transisi atau slideshow tadi itu. Nah, di halaman selanjutnya baru saya akan berikan video. Nah, dalam video itu nanti materi yang akan saya sampaikan. Misalnya seperti tadi saya bilang ada alam semesta, jadi nanti dalam video itu akan mengenalkan dari tata surya yang ada di atas. Misalnya ada planet ini, terus ada bintang. Mereka jadi tahu nih bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi dengan adanya itu, saya menjadi terbantu penjelasan. Anak-anak melihat langsung nih, oh itu seperti itu loh bentuknya. Jadi nanti di akhir video nanti saya bisa memberikan pertanyaan di halaman selanjutnya. Pertanyaan, jadi apa aja sih yang mereka perhatikan selama video berlangsung? Apa aja yang mereka lihat? Terus apa aja yang mereka tangkap dari isi dari video tersebut, seperti itu. Jadi itulah tadi cara menyampaikan presentasi melalui media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya, apakah media pembelajaran dengan melalui media PowerPoint ini lebih efektif daripada menjelaskan secara materi saja?
Kalau saya sih, menurut saya PPT ini hanya sebagai pembantu. Tidak mungkin mereka mempelajari sendiri. Jadi saya juga harus menjelaskan ini materinya seperti apa. Namun dengan adanya PPT, saya hanya bisa dibantu dengan tampilan foto atau video. Kalau untuk penjelasan sih sebenarnya lebih harus gurunya lebih banyak berbicara. Tahu kalau kita yang berbicara kan lebih bisa diperhatikan. Nanti anak-anak sambil melihat PPT-nya seperti ini. Oh, gambarnya seperti ini. Jadi mereka sambil menyimak, sambil melihat. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa media PowerPoint itu untuk membuat bayangan mereka lebih secara nyata ya. Iya. Tidak hanya materi saja yang dijelaskan, tapi mereka juga dapat membayangkan apa yang dijelaskan oleh guru mereka. Menurut Anda sendiri, apakah media PowerPoint ini sangat membantu bagi pendidik dalam media pembelajaran? Tentunya sangat membantu karena kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita hanya mengandalkan di buku, anak-anak juga kayak bosan karena walaupun bukunya bergambar, terus ada warna-warna menarik, tapi namanya juga anak-anak nggak bisa fokus di buku. Kalau kita memberikan slideshow di PowerPoint kan ada video, jadi mereka kan lebih bisa fokus melihat gambar bergerak. Kalau di buku kan hanya gambarnya diam lah istilahnya. Ya terbantu sangatlah dengan adanya PowerPoint dalam menjelaskan materi saya. Di media PowerPoint sendiri itu membuat mereka lebih fokus, lebih fokus pada layar. Karena pada saat ini kita lihat anak-anak lebih suka menonton ya dari media digital. Nah, dengan kita menerapkan media PowerPoint sendiri, kita dapat memperhatikan mereka lebih fokus dan akan lebih cepat memahami media PowerPoint. Apakah Anda juga menyarankan atau mengajarkan anak-anak menggunakan media PowerPoint? Kalau saya sih anak-anak saya ajak melihat karena saya tampilkan dia di layar proyektor, jadi mereka melihat caranya memasukkan gambar hanya sekedar seperti itu. Di sekolah saya hanya ada satu, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan mereka kesempatan satu persatu karena dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Jadi hanya mengajarkan di aplikasi ini terus bisa masukin gambar sama video loh. Anak-anak cuma sekedar tahu itu, jadi mereka nggak tahu nih ini PowerPoint, ini kegunaannya untuk apa. Mereka hanya sekedar tahu ini yang guru sering pakai belajar hanya. Jadi mereka masih awam apa itu sih PowerPoint. Saya juga ingin menanyakan kendala yang dialami antara guru satu dengan guru lainnya. Adakah kendala yang dialami dalam penggunaan media pembelajaran PowerPoint sendiri? Tidak ada kendala karena dimana pasti ada guru generasi zaman dulu dengan generasi sekarang, jadi sangat banyak terjadi kendala di mana guru yang udah cukup berumur merasa kesulitan dalam pembuatan PowerPoint atau penampilan dalam PowerPoint. Mereka berusaha untuk membuat, namun karena cenderung usia, jadi sangat-sangat kesulitan dalam pembuatannya. Jadi kita yang guru yang lebih muda yang membuatkan PowerPoint, mereka yang mempresentasikan apa aja materi-materi yang kita sediakan dalam PowerPoint. Jadi dalam pengerjaannya masih kita bantu. Ini masukkan ke sini, ini. Jadi materinya seperti ini. Kita yang masukkan ke dalam PowerPoint dan mengeditnya sedemikian rupa. Saya simpulkan bahwa media pembelajaran PowerPoint itu sangat membantu proses pembelajaran anak, di mana mereka dapat melihat langsung atau membayangkan secara langsung tentang apa yang dijelaskan oleh ibu gurunya. Akan banyak orang yang berusaha untuk menggunakannya. Seperti yang narasumber saya katakan, maupun generasi dulu, itu juga harus mempelajarinya saat ini karena tuntutan akan kemajuan teknologi sendiri. Jadi saya rasa cukup sekian perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kali ini untuk perbincangan kita menggunakan media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Saya tutup pembicaraan ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.